Maafkan diriku yang tak bisa mewujudkan segala cinta kasihmu yang telah terucap. Silakan Uwar meeting. Shalom Kak. Ya Shalom, silakan. Kamu tanya apa? Gini Kak, aku masih anak SMK nih. Aku mau nanya. Apa itu? Jadi dari mana manusia dapat gambar Yesus? Salve. Sebelum kita kembali ke video, saya sedikit akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini ya, tentang lukisan atau gambar Yesus. Saya seorang Katolik. Di sejarah kami ada orang kudus ya, bernama Santa Faustina. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ya, ringkasan dari buku harian Santa Faustina. Lukisan Kerahiman Ilahi. Pada tanggal 22 Februari 1931, Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan diri kepada Santa Faustina dalam suatu penglihatan. Ia melihat Yesus berjubah putih dengan tangan kanannya terangkat untuk menyampaikan berkat, sementara tangan kirinya menunjuk pada hatinya. Dari mana dua sinar besar memancar, satu warna merah dan yang lainnya berwarna pucat. Santa Faustina terpaku menatap Tuhan dalam keheningan. Jiwanya diliputi rasa takut sekaligus sukacita yang besar. Yesus berkata kepadanya, "Buatlah sebuah lukisan menurut gambar yang engkau lihat, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkaulah andalanku." Aku berjanji, jiwa yang menghormati lukisan ini tidak akan binasa. Aku juga menjanjikan kemenangan atas para musuhnya, bahkan sejak di bumi ini, dan teristimewa pada saat ajal. Aku sendiri yang akan membelanya sebagai kemuliaanku. Aku menawarkan timba kepada jiwa-jiwa dengan mana hendaknya mereka terus-menerus menimba rahmat-rahmat dari sumber belas kasih. Timba itu adalah lukisan ini dengan tulisan, Yesus, engkaulah andalanku. Aku menghendaki lukisan ini dihormati, pertama-tama di kapelmu, dan lalu di seluruh dunia. Taat pada permintaan pembimbing rohaninya, Santa Faustina menanyakan kepada Tuhan makna kedua sinar yang memancar dari hatinya. Maka ia mendengar kata-kata berikut sebagai jawaban. Kedua sinar itu melambangkan darah dan air. Sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang adalah hidup jiwa-jiwa. Kedua sinar ini memancar dari kedalaman belas kasihku saat hatiku yang sengsara dibuka oleh sebilah tombak di atas salib. Berbahagialah jiwa yang tinggal dalam naungannya, sebab tangan keadilan Tuhan tidak akan menimpanya. Dengan sarana lukisan ini, aku akan menganugerahkan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Lukisan ini akan menjadi sarana pengingat akan tuntunan-tuntunan belas kasihku, sebab bahkan iman yang terkuat sekalipun tidak akan ada gunanya tanpa perbuatan. Pada tanggal 2 Februari 1934,
Suster Faustina untuk pertama kali meminta Tuan Kazimierowski melukis gambar Yesus yang Maha Rahim. Pada bulan Juni 1934, lukisan selesai dibuat. Tetapi Suster Faustina menangis kecewa karena lukisan tidak seindah penampakan yang disaksikannya. Kepada Yesus ia mengeluh, "Siapakah kiranya yang akan dapat melukis Engkau, seagung Engkau sendiri?" Sebagai jawab, ia mendengar kata-kata berikut, "Keagungan lukisan ini bukan terletak pada indahnya warna ataupun goresan kuas, melainkan dalam rahmat-Ku." Oleh karenanya, walau sekarang ini banyak versi lukisan Yesus Engkau andalanku, kita dapat senantiasa yakin bahwa tidak peduli lukisan versi mana yang kita pilih, lukisan tersebut merupakan sarana rahmat Tuhan jika kita menghormatinya dengan penuh kepercayaan akan kerahimannya. Baik, demikian video ini kita perbuat ya. Nanti saya akan mencoba untuk membuat video khusus tentang Santa Faustina ini agar teman-teman tidak gagal paham ya, karena kita harus menjelaskan sedetail mungkin tentang Santa Faustina ini. Terima kasih, salve. Kita lanjutkan videonya. Itu aja. Melalui saksi mata yang hidup di zaman Yesus. Yang melukiskan ikon-ikon pertama kali itu kan Lukas, Rasul Lukas. Memang nggak ada yang tahu wajah pastinya Tuhan Yesus seperti apa, karena waktu itu belum ada kamera. Tapi ada lukis-lukisan melalui ikon-ikon yang sering ada di gereja ortodoks, sampai itu diwarisi sampai sekarang. Kemudian para pelukis-pelukis tersohor, misalnya Leonardo da Vinci, dia melukis Yesus dengan wajah bule. Pelukis dari Cina dia buat Yesus matanya sipit. Pelukis dari Jawa buat Yesus matanya dia pakai belangkon kayak orang Indonesia. Orang Afrika lukis Yesus kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu. Nggak ada yang tahu wajah pasti Tuhan Yesus seperti apa, tapi dia memang ada gitu. Terus yang foto Tuhan Yesus sekarang itu benar atau tidak? Oh tidak, itu bukan foto Tuhan Yesus. Berarti gambaran Yesus sekarang bukan dia tuh yang sering dikasih-kasih di sosmed tuh? Bukan. Oh. Itu hanya penggambaran, hanya pendekatan, misalnya karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi lalu dibuat wajahnya seperti Yahudi, bukan. Ini bukan itu. Tapi ada penemuan kain turin yang baru ditemukan yang adalah kain yang menutupi wajah Tuhan Yesus. Setelah diteliti, banyak para peneliti mengatakan bahwa itulah sketsa wajah Tuhan Yesus. Nanti kamu cari kain turin di Google, turin. Nah, kurang lebih wajah Tuhan Yesus itu seperti itu. Begitu. Oh. Terus Kak, kita kan bagi orang Kristen kan tidak diwajibkan pakai jilbab. Kenapa? Gak apa-apa karena rambut perempuan adalah mahkota. Rambutmu itulah penutup kepalamu. Kenapa orang Islam harus wajib pakai jilbab? Oh itu beda, itu Islam. Kita bukan Islam. Bukannya Islam sama Kristen itu sama, hanya ajarannya aja yang Enggak, kita beda. nggak pernah sama dengan Islam. Siapa bilang kita sama dengan Islam? Karena dalam perjanjian lama setauku sama dengan ajaran Islam juga Kak, kayak tentang Adam dan Hawa. Iman Islam itu baru ada di abad ke-7. Kita itu sudah ada dari abad pertama. Jarak kita dengan mereka itu 700 tahun. Jadi nggak pernah sama kita dengan mereka.
gitu. Jadi jangan sama-samakan Kristen dengan Islam. Kita nggak tahu mereka itu sumbernya dari mana, pengajaran dari mana, karena mereka tidak lahir dari bangsa Israel. Mereka lahirnya dari bangsa Arab. Kita nggak ada hubungan dengan Arab. Gitu, ya. Oh, boleh nanya lagi, Kak? Ya, satu lagi ya. Kita mau lanjut yang lain. Ya, satu lagi. Aku dengar-dengar dari teman-teman, kalau Mekah itu sama kayak gereja. Ya, gereja. Apakah benar Mekah itu gereja? Mekah itu gereja, ya mungkin Mekah itu tempat ibadahnya mereka, orang Muslim, gereja tempat ibadahnya kita. Mungkin samanya dalam hal itu. Kalau yang lain-lain saya pikir nggak ada yang sama. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Shalom. Salam.